Di bumi itu dia crash. Crash landing. Iya. Cuman ya on emang you. apa emang Crash landing on you. Waduh. Oke. Angkringan balik lagi. Balik Balik lagi lagi. di Angkringan Balik Kantor yang ada di Fahristia Official. Masih di episode angkringan lawan corona. Di rumah aja pakai masker, rajin cuci tangan, jangan ke angkringan dulu. Angkringan from home. Angkringan Duduk from PP. AFH. Sekarang kita mau bahas film ya toh. Betul. Jadi kita ada di angkringan balik nonton. Baik nonton. Oke. Hampir salah. Tapi kita ada temen nih Oke. yang juga suka nonton film. Ada Dapi, weh. Iya, gue seneng. Iya dong. Lu kan temen juga, suka nonton juga. Iya, bener. Gak salah Bener, dong bener. gua. Nggak salah. Gak salah kan? Ya udah, kenapa sih? Gue pernah dari Dia aja bioskop gitu. ini, gue pernah dari bioskop gue ini. Iya. Ada Satrio gokil. Yoi. Di tengah kesibukannya sebagai papa, Pamut. Pak Pamut, Oh, ini Panda, yang dipanggil panda. panda. ini Iya lu betul sekali. panda. Kita kali ini mau bahas film apa toh? Sekarang kita bahas film yang lagi hype banget. Apa tuh cuy? Ini parah sih. Di mana-mana diomongin. Be. Godfather. Aduh. Cabaukan bukan deh, cabaukan. Kita mau bahas The Tomorrow War. Wow. Kita ini dulu cuy. Dia di Spoiler alert dulu. apa tuh? Jadi Ya, kalau sorry, yang sorry, belum spoiler alert nonton, nih. Soalnya nih Mending bener-bener nonton dulu dah. Soalnya kita ceritain semuanya nih kan. ini secara gamblang nih. Soalnya kita mau benar-benar mendalami, menyelami gitu loh story. Satria udah nonton belum Tomorrow War? Wah, kebetulan belum. Ya. Aduh. Gak ada Ini dinner. ini kita ceritain aja kali ya. Ya. Tapi udah nonton belum Tomorrow War? Udah. Udah ya. Mantep nih. Jadi itu sebenarnya Seca- film apa cuy? Secara singkatnya gini sih, ini film sci-fi ya, yang dimana manusia di masa depan kembali ke masa lalu, merekrut penduduk di masa lalu itu untuk perang di masa depan. Oh, pusing gua nih. Di masa depan itu terjadi invasi alien gitu kan. Dimana tuh manusia itu benar hampir punah. Penduduk manusia di bumi itu tinggal 500.000 dari satu dunia itu. Tinggal 500.000 doang. Waduh, orang Indonesia sisa berapa ya? Oh ya juga. Gue jadi penasaran kalau 500.000 sisa penduduk dunia, apakah BTS akan tetap trending ya? Waduh. Itu 500.000 tuh BTS Army semua sih. Oh, makanya dia bertahan. Iya. Kan nggak ada yang berani lawan BTS Army. Alien aja nggak berani. Dari 76 juta ya. The Tomorrow War ini disutradarai oleh Chris McKay. Chris McKay ini pernah menyutradarai film Batman Lego The Movie, terus Jadi mayority ini ya, animasi ya. animasi, betul. Dia tuh rata-rata filmnya film animasi, dan tiba-tiba dia munculkan film yang live action gitu kan. Dan Tomorrow War ya. Iya, anjir, Tomorrow War. Tomorrow War ini cuma bisa ditonton di Amazon Prime. Ya, jadi karena ini Amazon jadi langganan Prime deh. Iya. Saya worth it banget sih menurut gue. Gila, ini film keren sih. Jadi film ini dibintangi oleh Chris Pratt yang Chris menjadi Dan Pratt. Foster. Betul. Tahu Chris Pratt kan? Tahu. Jurassic Park. Jurassic Park, Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy. Apalagi yo? Nah, terus Ya itu ada banyak sih ya. gitu aja. Sama dia juga main di Lego The Movie juga, jadi Ya. juga di situ kan. Terus ada siapa lagi toh? Di situ ada J.K. Simmons. Kalau J.K. Simmons udah lo. Whiplash. Whiplash, yo. Iya. Oh, iya tuh Whiplash aja, itu keren banget. Di sini J.K. Simmons memerankan sebagai James Forrester. James Forrester ini ayah dari Dan Forrester. Nah, Terus ada siapa lagi cuma toh? 2 orang itu aja sih yang gue kenal, yang sisanya sih gue Ini? kurang kenal ya. Yvonne Siapa? Strahovski. Yang gue tahu sih dia dari ini sih, Dexter. Dia dulu pernah jadi siapa ya? Pernah sempet macarin protagonis di series Dexter tersebut gitu loh. Iya. Tahu nggak lo? Yang sama psikopat juga cuy. Iya. Jadi Hannah McKay dong. Jadi Tapi bermula kalau di misalkan mana- yang follow Instagramnya Chris Pratt cuy,
Sebenarnya Ya? emang ini udah jadi proyekannya Chris Pratt yang selalu diposting di Instagramnya sih. Nanti-nantikan nih. Oh Ah. gitu ya, benar. Benar. Rame sih, emang bener-bener rame diomongin kan. Jadi kalau Dia fansnya punya Chris Pratt apa pasti gitu? tahu deh filmnya. Pasti dong. Jadi Baik. ceritanya tuh gimana cuy? Ceritanya itu ya pertama, Dan Forrester itu adalah mantan veteran dari Veteran US ya. gitu. Pernah Iya, mimpin US perang Marine. ini Irak. Enggak, dia pernah Iya dia itu Marine, mantan, habis itu dia tuh keluar pernah dari- memimpin perang Irak. Oh gitu. Iya. Oh jadi pernah jadi kapten ya waktu itu. Dia veteran nih, keluar baru dia kuliah tuh ngambil jurusan biologi yang disebut-sebut orang dia jadi scientist gitu kan. Karena resumenya dia agak kurang gitu, akhirnya dia banyak ditolak dari lowongan kerja yang dia tuju, yaitu scientist di pemerintahan gitu deh kalau nggak salah. Gak ikut perwira karir sih dia ya. Nah, Iya. nggak Dia ngecek korban job wajib gitu. militer dia. Setelah setahun berjalan, program perekrutan tentara di masa lalu untuk masa depan itu, akhirnya Dan Forrester dipanggil untuk Tapi gue ikut seru program waktu militer. pertama kali ini muncul loh. Kenapa Ceritanya kan 2022 ya. Iya, Jadi di tengah pertandingan ini Oh, cuy. backgroundnya. Iya, Brazil lawan Prancis. Oh, iya, Piala Dunia bener-bener, 2022 Piala Dunia. di Qatar. Ya kan? Lagi nonton cuma kita nggak tahu bola. lagi hasil skornya berapa gitu ya. Kan Iya. bisa buat Tapi itu udah spoiler juga ya nih. Kalau 2022 tahu-tahu ada pertandingan Brazil lawan Prancis, hati-hati. udah Kasihan. rekrut. Iya. Dan rekrutmennya itu global sih, nggak cuma di Amerika doang gitu kan. Ya, benar-benar, Seluruh dunia benar-benar. itu ikut turun buat mengajukan anggota-anggotanya buat pikirin ke masa depan. Dan untuk persyaratan, Tapi kampretnya itu juga loh. Muncullah itu mereka waktu Brazil lagi bawa bola. iya pas mau Terus itu lagi ngebolin kosong kan tuh gawang. ya. Lagi Lagi kosong ngorin lari itu anjir. sendiri itu muncul itu. Mungkin kalau Aneh-aneh. misalnya Brazil menang itu salah satu pertanda sih kayaknya. Iya, Jadi bener, bakal, itu dia. Di masa depan itu bakal pengaruh gitu. Desember 2022. Musuhnya apa sih? Alien. Jadi sebenarnya itu di sini alien ya. Bukan Landak dari- putih, landak putih. Iya, landak putih ya. Disebutnya monsternya itu white spike dikarenakan ya kriteria si monster ini warna putih dan bisa nembakin kayak jarum gitu ya. Senjatanya jarum. gitu, gitu. jarum-jarum ya. Awalnya kan emang si Dan Forrester ini berusaha banget gitu ya buat mencoba nyelamatin masa depan gitu kan. Soalnya di situ diceritain sama Murray Forrester kalau dia itu meninggal karena kecelakaan mobil. Si Murray Forrester itu cerita ke si Dan, ayahnya, kalau misalnya tuh ayahnya cerai sama ibunya di situ kan. Terus ninggalin si Murray sama ibunya. Padahal kan di awal-awal tuh diceritain juga kalau misalnya si Dan ini berjanji gitu buat nggak pernah ninggalin si Muri gitu loh, si Muri Forrester. Cuma nyatanya di masa depan si Dan Forrester itu cerai, dia mabuk-mabukan, kecelakaan mobil. Di situ jelasin. Sedih. Ya itu lumayan Emang deep Muri sih ini, soalnya. padahal gue juga bingung sih. Muri kan Museum Rekor Indonesia ya. Iya bener. Itu terusnya loh, gue kirain setelah dia jatuh terus putus kan koneksinya, udah selesai gitu, ternyata masih lanjut ya. Gue ngeri loh, itu kan dia di mall itu sempat putus koneksi ya. Kalau seandainya lo putus koneksi ya pas lo udah setengah masuk gimana ya? Iya, jadi badan lu putus ya. Kayak ini, kayak film Harry Potter, tangannya yang hampir putus. Terus diteliti ternyata serangan pertama di Rusia 2048. Iya, balik lagi si Dan Forrester ke masa lalu sambil membawa racun Iya. buat. Ternyata twistnya adalah si anak yang jadi muridnya itu ya, yang nanya gunung. Ya, Oh iya, yang yang suka sama volcanic gunung. gitu ya. iya, Entah. gokil emang. Soalnya Tapi di gue situ jadi tertarik loh. Emang ada ya? Kan namanya Gunung Cangbai. Ada nggak sih sebenarnya Gunung Cangbai? Gua nggak tahu deh. Gua bukan anak biologi sih. Cangbai. Oh ada cuy, pegunungan Cangbai. Ada di Cina. Ada di Cina. Gokil aja. Jadi ini benar-benar ini ya, kita belajar geografi sih. Soalnya kan lumayan bingung ya pas ternyata dicek dari kukunya itu kok ada Abu vulkanik. abu vulkanik gitu kan, yang dimana tuh Rusia tuh kan mana ada anjir di Rusia gunung Merapi gitu segala macam kan. Ternyata tuh plotisnya tuh di situ, ternyata si aliennya itu udah Udah dari dulu udah ya. lama, udah ada di bumi itu dari semenjak Ice Age gitu. Walhasil Oh, dia berarti bukan yang dari luar angkasa gitu. Enggak, sebenarnya dari ruang Mungkin angkasa, ya, cuman dia mungkin crash ya. landing. Jadi tujuan utamanya alien itu, jadi alien ini tuh kayak apa ya?
senjata. Senjata sih kayak senjata nyari asal mula alien itu dari mana, diketemuin kapal di situ ternyata dilihatin ada pilotnya juga kan. Pilotnya itu alien. Jadi pilotnya tuh ada dilihat alien tuh, ngangkut alien ya. di situ pilotnya kelihatan secara psikis itu ya kayak human gitu, maksudnya dia jalan dua kaki gitu kan, berdiri tegak gitu loh, nggak kayak alien yang digambarin di situ kan, soalnya beda beda spesies. Ternyata tuh alien yang dikirim ke bumi itu tuh emang tujuannya untuk ngebantai isi bumi. Bukan dikirim ke ternyata. bumi cuy. Jadi ceritanya dia mau ngangkut alien itu ke planet lain. Di bumi itu dia crash. Crash landing. Iya. Cuman ya emang On you. apa emang Crash landing Heeh. on you. Waduh. Ternyata di dalamnya masih bisa activate gitu. Masih Karena kan apa, diinkubasi ada beberapa kan. yang berhasil dibunuh kan. Oke, kalau gitu langsung gimana tuh? Menurut lu Review. ya layak atau tidak dan berapa nilainya? Pertama sih menurut gue sih layak ya, apalagi kalau misalnya lo suka film action kan, film action dan ceritanya pun juga nggak jelek gitu. Secara storyline tuh penyampaiannya tuh bagus gitu kan, dan memang pada dasarnya banyak plot hole gitu kan, banyak minus-minus yang bikin lo bertanya-tanya kok bisa gini, kok bisa gitu. Cuman pada dasarnya yang diutamain di film ini adalah cerita dan actionnya tersebut gitu kan. Saya kalau misalnya lihat kan awal si Dan Foster dikirim ke masa lalu tuh udah langsung perang gitu, ngerti nggak sih? Ya benar. Nah, dan itu berkelihatan sih actionnya. Menurut gua sih ya kalau misalnya dikurangin dari totalnya itu gua ukur kayak 9 deh. Bu, gila. Oh, Tinggi amat, John. Serius lu? Mungkin kalau seandainya nggak ada plot hole kayak misalnya nggak diceritain. Cuman ya Oh, menurut kalau gua ya, kompleks gitu ya, lebih kompleks ya. secara dasar kan time machine itu kan harus pada dasarnya punya backgroundnya sendiri gitu loh. Maksudnya supaya kenapa sih mereka kirim ke Mars bisa bikin Gimana bisa kepikiran bikinnya, gitu. teknologi yang Gimana dipakai ya. Cara kan dilihat emang pada dasarnya itu kan masa depan, maksudnya 50 tahun kemudian kan. Cuman kan teknologi manusia itu kalau misalnya kita lihat di film juga masih sama aja gitu Ya, loh, kayak terlihat di sama masa ya. lalu helikopternya masih begitu gitu kan. Paling yang beda cuman kayak drone segala macam. Iya. Karena itu 2022, berarti kan 1 tahun dari sekarang ya. 2022 Berarti itu seakan-akan pas pengiriman ke masa betul. depan. Berarti kan seakan-akan terlihat bahwa 2022 kita bisa bikin mesin transportasi waktu kan. Tapi ke masa depan. Di masa Iya loh, di itu masa depan. termasuk konspirasi juga cuy. Ngeri juga sih. ya. Berarti layak banget dong. Banget. Kalau misal lu mengutamakan action lu harus nonton ini gitu. Oke. Dan ceritanya Dapi. Gue tuh senengnya pas adegan ini loh, pas adegan Ciuman. Chris Pratt Ada, ini. Chris Pratt sama anaknya masukin betinanya ke kandang itu loh. Oh iya. Oh iya. Yang Kan di iya, lubang semut ya. Pas Chris Pratt megang tentakelnya betina, gue inget kayak Chris Pratt waktu ini melihara dinosaurus di Jurassic Oh, World. Jurassic World. Ya. Iya. Wah iya jangan-jangan gara-gara film Jurassic World kali ya, makanya Iya. Chris Pratt yang di ini ya. Iya benar. Mungkin dari adegan situ, dari film itu jadi Chris Pratt yang diambil kan di. Iya sih, dijadiin secara ini, jadi. secara gimmick sih agak-agak mirip sih menurut gua. Yang pas dia masukin kandang itu. Itu yang seru adegan itu tuh gua. Terus emang sih filmnya nggak bosan. Tiba-tiba lagi nonton anjir udah mau habis aja, padahal kan udah kerasa aja gitu. Padahal lama loh itu. Lama itu hampir 2 jam ya. Sama ini sih, sama ini film ngingetin itu, masih inget ini nggak sih film Starship Troopers? Itu bener itu gue mikir kayak gitu kan, cuman sayangnya kan di sini nggak terlalu gore kayak kasih satu. Iya kalau Starship Troopers kan parah banget ya, udah menjadikan tuh gore banget gitu. alien melawan militer gitu kasarnya gitu. Iya. Kalau gua kalau dari penilaian gua 8 kali ya, 8 kali. 8. Berarti layak ya. Iya. Satrio belum nonton ya, Satrio ya? belum. Berarti kira-kira gua harus nonton nih. Harus Nonton nonton. dong. Tapi Pasti nontonnya harus di Amazon. Iya dong. Jangan Masa- dari Pahe. Kalau misalnya mau dari Pahe ntar gue kirimin. Aduh. Sama subsinnya ya, toh. Yes, slow. Berarti Oke. overall ini layak ditonton, apalagi Banget, buat banget. penggemar action ya, Banget, sama parah. science fiction ya. Oke, kalau gitu itu dia tadi review kita mengenai film The Tomorrow War. Tomorrow War. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan share videonya. Kalian juga bisa dukung dengan subscribe Fahristia Official untuk memberikan dukungan ke Angkringan Balik Kantor. Kita juga punya Spotify ya, Pi. Ya kalau lo mau dengerin di Spotify juga ada di Angkringan Balik Kantor di Spotify. Dan bisa juga DM ke Instagram di mana toh?
angkringan.balik.kantor. Oke. Kayaknya udah ya. Terima kasih. Thank you.